Sejalannya dengan misi sebagai mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan mendatang, Prudential Indonesia terus mempertegas komitmennya dalam bidang lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan atau ESG. Melalui berbagai programnya, Prudential Indonesia juga berupaya menjangkau dan juga menginspirasi semakin banyak masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, hijau, dan tentunya juga kuat secara finansial. Dan hari ini telah hadir di studio bersama saya Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnain, untuk membahas lebih dalam komitmen serta strategi perusahaan dalam mendukung keberlanjutan dan tentunya menghadapi tantangan industri di tahun 2025. Selamat pagi Bu Karin, salam sehat. Iya, langsung saja ya Bu, kita ke informasi seputar asuransi karena ini penting sekali ya Bu. Tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa Prudential Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam keberlanjutan, dan langkah apa saja dari Prudential Indonesia dalam keberlanjutan dari sisi ESG ini Bu? ESG itu adalah bagian dari strategi yang sangat penting untuk kami di Prudential, mulai dari purpose kami aja dulu. Jadi di Prudential secara grup itu kami memiliki purpose for every life, for every future. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia untuk setiap kehidupan, untuk masa depan. Jadi kata-kata masa depan itu adalah salah satu bukti komitmen kami bahwa apapun yang kami lakukan itu bukan hanya untuk generasi yang sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Berangkat dari sana, Prudential juga memiliki 3 strategi utama yang terkait dengan keberlanjutan ini ya, atau ESG. Yang pertama, itu kita mulai dulu dari sisi akses terhadap perlindungan kesehatan maupun finansial. Mungkin ini bagi masyarakat umum, terkesan ini adalah satu hal yang sangat dekat dengan bisnis kami ya di asuransi jiwa. Karena memang produk-produk kami memang terkait produk-produk yang melindungi kesehatan maupun finansial. Tapi kami cerminkan strategi tersebut dengan cara kami mendesain produk-produk kami yang kemudian kami distribusikan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya seperti apa? Tahun lalu sekitar pertengahan tahun kami meluncurkan produk asuransi kesehatan. Sebetulnya asuransi kesehatan sudah banyak, tapi kali ini kami meluncurkan dengan fitur yang sangat berbeda, yaitu ada satu komponen fair pricing. Artinya harga yang ditetapkan itu fair untuk nasabah. Maksudnya mungkin gimana Mbak Meggy, mungkin tanya ke saya ya, apa bedanya sih dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Di sini kami memberikan insentif untuk nasabah yang terus menjaga gaya hidup sehatnya. Nasabah bisa mendapatkan potongan premi untuk masa lanjutannya. Kan setiap tahun asuransi ada perpanjangan ya. Jadi untuk nasabah yang terus-menerus menjaga gaya hidup sehat dan tidak melakukan klaim, kami memberikan insentif, ada potongan untuk premi berikutnya kelanjutannya. Dan ini salah satu cara kami juga untuk membuat supaya produk-produk kami juga secara harga ya lebih aksesibel. Karena kita sama-sama tahu dan ini juga menjadi banyak perbincangan di banyak media bahwa harga-harga tentang kesehatan itu terus-menerus meningkat. Inflasi medis itu udah 2 digit. Tahun lalu diperkirakan sekitar 17%. Dan tahun ini melihat forecast-nya ya diperkirakan bisa naik sekitar 19%. Dan ketika biaya kesehatan terus-menerus naik dengan sebegitu tingginya, bagaimana dengan masyarakat untuk bisa membayar ya biaya-biaya kesehatan ini. Sedangkan kesehatan itu kan basic needs ya, itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dan kita lihat juga dari data-data dari Kemenkes, biaya out of pocket atau biaya tanggungan sendiri oleh masyarakat berarti bukan biaya yang dibayar oleh asuransi, bukan biaya yang dibayar ditanggung oleh BPJS, itu kira-kira sekitar hampir 29% dari total pembelanjaan Indonesia untuk kesehatan. Berarti mayoritas masyarakat masih merogoh koceknya sendiri untuk membayar kebutuhan-kebutuhan terkait kesehatan. Dan biaya itu sangat besar. Jadi dari cara Prudential mendesain produk-produk kami, seperti contohnya produk Pruwell yang kami luncurkan tahun lalu, kami mengikut sertakan komponen itu, fitur, sehingga nasabah memiliki insentif untuk terus menjaga gaya hidup sehat. Itu salah satu strateginya Mbak Meggy. Kalau kita masuk ke strategi kedua, itu adalah tentang cara kami mengelola investasi yang bertanggung jawab.
Jadi di Prudential kami memiliki beberapa komite-komite yang memastikan bahwa cara kami mengelola bisnis ini juga dilakukan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Dari sisi investasi, kami juga memerhatikan faktor lingkungan, faktor sosial, dan juga faktor tata kelola. Jadi kami memiliki berbagai komite, salah satunya komite investasi, komite risiko, komite pengembangan produk, dan komite lainnya, dan juga membantu untuk kami bisa mengelola dengan good corporate governance di Prudential. Dan yang ketiga, mungkin strategi untuk keberlanjutan kami itu terkait mengenai bisnis itu sendiri. Sustainability sebetulnya bukan hal yang terpisah di luar dari bisnis, tapi sustainability harus bisa masuk di dalam cara kita berbisnis sehari-hari. Apa yang kami lakukan di Prudential? Kami terus-menerus melibatkan karyawan dalam berbagai pelatihan, tenaga pemasar kami terus-menerus dilatih, dan jumlah training yang kami lakukan untuk karyawan maupun tenaga pemasar itu menjadi sangat penting karena disitulah cara kami melayani masyarakat secara umum. Selain itu dari aspek lingkungan kami juga mengukur bagaimana emisi karbon dan kami juga melakukan berbagai inisiatif untuk bisa offset dari karbon emisi yang kami lakukan dari lingkungan operasional kantor kami sendiri. Kami telah melakukan pembelian terhadap renewable energy certificate dan dari sana pun kami terus memantau agar kendaraan operasional yang kami lakukan, penggunaan kertas yang kami lakukan di kantor, maupun berbagai emisi karbon lainnya secara terus-menerus bisa kami pantau untuk bisa semakin menurun. Harapannya dari ini juga kontribusi kami kepada lingkungan juga bisa lebih baik lagi. Nah, satu poin mengenai governance, tadi kita udah ngomong sedikit tentang lingkungan, sudah bicara tentang aspek sosial. Satu aspek mengenai governance, Prudential juga menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa joint venture, Mbak Megi, yang mendapatkan pengakuan ISO 3701. Itu mengenai tentang anti penyuapan. Nah, kenapa hal ini menjadi penting gitu ya, memiliki policy tentang anti penyuapan maupun mendapatkan ISO di bidang tersebut, itu menguatkan komitmen kami terhadap bisnis yang berintegritas, mengedepankan transparansi kepada publik, dan itulah cara kami mengelola sustainability agar bisnis kami bisa terus berlanjut. Baik, 3 strategi ini sebenarnya banyak sekali korelasinya. Jika memang ESG ini sudah dipenuhi dan juga investasi yang sehat, tentunya fair pricing ini juga bisa dijalankan untuk konsumen dan juga nasabah Prudential Indonesia. Betul. Bu Karin, bagaimana bentuk dukungan Prudential Indonesia dari sisi ESG sehingga ini juga berdampak positif ya terhadap sustainability di Indonesia? Iya. Salah satu aktivitas yang sudah kami lakukan sejak tahun 2020 waktu itu adalah membangun satu desa. Kami mulai dan menamakan desa ini Desa Maju Prudential. Yang pertama itu kami bangun di daerah Mauk di Tangerang, dan dengan berkolaborasi ya kami membangun rumah, dan itu juga turut membantu mengadakan fasilitas bagi kaum-kaum marginal yang mungkin tidak bisa memiliki hunian yang layak. Setelah waktu berjalan, selain kami membangunkan rumah, sarana air bersih di sana, kami juga membawa financial literacy atau edukasi mengenai keuangan kepada masyarakat yang ada di Desa Mau Prudential. Nah, sampai sekarang desa ini kami sudah membangun 2 desa, so bukan hanya di Tangerang, kami juga memiliki desa kedua di Gunung Putri di Bogor. Dan penerima manfaat dari program-program yang kami adakan di sana sudah lebih dari 34.000. Jadi itu dampak langsung yang kami bawa ke masyarakat. Nah, untuk melakukan program-program tersebut, kami juga mengajak dan melibatkan karyawan kami. Jadi kami memiliki program Pro Volunteers, di mana kami mengajak karyawan-karyawan kami juga turun langsung ke lapangan. Biasanya kami lakukan di hari Sabtu, jadi Sabtu kami pergi ke desa dan turut membangun dan turut berinteraksi bersama warga sekitar. Tahun lalu kami juga membuatkan program supaya income atau pendapatan masyarakat di desa tersebut juga bisa turut meningkat. Kami juga membuatkan program untuk UMKM. Jadi masyarakat yang tinggal di Desa Maju Prudential, kami berikan pelatihan agar bisa membina bisnis sendiri berhubungan dengan makanan, bagaimana memulai bisnisnya, bagaimana melakukan pencatatan pendapatan terhadap bisnis tersebut, hingga bagaimana membuat packaging produk yang menarik.
agar konsumen mau membeli. Dan kami buatkan ini sehingga income untuk masyarakat juga bisa meningkat. Jadi itu beberapa bukti-bukti nyata yang kami berikan untuk masyarakat. Lebih besar dari itu, kami juga aktif membuat program-program literasi untuk finansial. Ini bukan hanya karena tuntutan untuk bisnis ya, tapi kami juga melihat dampaknya dan setiap kali kami membuka kelas-kelas financial literacy, kami lihat bahwa pengetahuan masyarakat itu ada di mana saat ini dan ada dampak khusus setelah kami membuat program-program tanya jawab. Jadi kami mulai program financial literacy ini mulai dari anak-anak Mbak Megi, anak-anak usia sekolah dasar umur 7 sampai 12 tahun kami buatkan berupa permainan. Ada online games yang kita sebut cacing. Di sana anak-anak bisa main games tapi sifatnya belajar, ada konsep-konsep mengenai menerima income, bagaimana bisa mendapatkan income, bagaimana mereka bisa mengelola tabungan, bagaimana bisa membelanjakan uang secara bijaksana maupun juga berdonasi dari uang yang kita miliki. Menurut saya kalau kita bisa buatkan program seperti ini mulai dari tingkat sekolah dasar, kita bisa lebih optimis ya melihat masa depan Indonesia nantinya, di mana nanti dewasa yang nanti ya beberapa tahun kemudian itu akan lebih paham mengelola keuangan. Kami juga aktif membuat financial literacy untuk ibu-ibu. Dan dari data OJK pun senang ya melihat datanya bahwa sekarang literasi para wanita di Indonesia juga sudah semakin baik. Apalagi rata-rata di banyak rumah tangga itu para ibu yang mengelola keuangan keluarganya. Jadi dengan Indonesia, harapannya Indonesia emas nanti, ada bonus demografi, kita sangat penting sekali ini peran-peran para ibu di setiap keluarga. Dan selain financial literacy untuk anak-anak, untuk para wanita, kami juga buatkan untuk para mahasiswa, dan satu segmen yang kami baru mulai juga tahun lalu adalah difabel. Jadi ini adalah bukti keragaman dan dengan kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai komunitas, kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak lagi. Tahun lalu, hasil dari financial literacy ini juga kami telah melakukan lebih dari 240.000 peserta, dan kami juga aktif melakukan secara online edukasi ini, dan reach-nya tuh udah lebih dari 20 juta secara online. Jadi gerakan yang dilakukan oleh OJK itu menurut saya sangat baik sekali, yaitu program Gencarkan, Mbak Megi. Jadi OJK mengajak seluruh pemain financial services untuk aktif melakukan ini, dan dengan program yang baru diluncurkan tahun lalu saja, menurut saya hasilnya sudah sangat terasa. Baik, memang financial literacy ini juga sangat penting untuk memahami produk-produk asuransi nantinya ya Bu Karin. Dan selain dari sisi ESG ya, tadi Bu Karin juga sudah menyebut ada beberapa tantangan di tahun 2025 yang utama adalah menghadapi tantangan seperti inflasi medis, tadi Anda juga sudah menyebutkan tahun lalu 17% dan tahun ini kemungkinan bisa mencapai 19%. Dan apa strategi Prudential Indonesia dalam mengatasi tantangan inflasi medis ini? Ya, tadi saya sudah sempat menyebutkan mengenai produk yang kami luncurkan tahun lalu, produk Pruwel, dan produk ini juga mendapat sambutan yang sangat baik sekali dari masyarakat, karena memang produk asuransi kesehatan itu banyak dicari, karena dampaknya langsung terasa ya, karena dengan harga-harga yang terus meningkat, masyarakat juga tahu kalau nggak memiliki asuransi berarti harus merogoh kocek sendiri, dan makin lama kok merogohnya makin lama makin dalam ya gitu untuk pengobatan. Jadi produk itu adalah satu, dan yang kedua produk Pruwel ini juga kita lihat setelah hampir 1 tahun berjalan ini, sekitar 84% dari nasabah yang akan melakukan perpanjangan di bulan-bulan yang akan datang ini berhasil mendapatkan potongan premi karena ada reward tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah itu sebetulnya sehat ya. Jadi insentif ini berjalan dengan baik, dan banyak juga nasabah-nasabah Prudential yang sudah memiliki produk asuransi kesehatan yang lain sebelumnya juga beralih ke produk Pruwel ini karena memiliki fitur insentif yang menarik. Yang kedua yang kami juga lakukan di Prudential adalah berkolaborasi dengan berbagai rumah sakit rekanan. Karena untuk bisa menjaga kenaikan harga supaya tetap dalam tahap-tahap kewajaran, kami juga bekerja sama dengan para rumah sakit ini dan membentuk satu network yang kita sebut Pro Priority Hospital. Di network tersebut, rumah sakit telah mensepakati bersama Prudential harga-harga yang ditetapkan kepada pasien.
Jadi harga-harga yang diberikan kepada kami untuk kami berikan kepada nasabah kami telah melalui satu negosiasi dengan rumah sakit, sehingga harga-harga tersebut adalah harga yang wajar. Yang kedua, kami juga memastikan bahwa rumah sakit maupun dokter-dokter di rumah sakit rekanan tersebut juga mengikuti panduan clinical pathway, sehingga tidak terjadi treatment-treatment di luar batas kewajaran. Jadi dengan ini kami berharap agar kualitas dari pengobatan yang bisa diterima oleh nasabah kami adalah kualitas yang terbaik. Nah, masuk di tahun 2025, kami juga akan memperkenalkan konsep-konsep prevention atau preventif. Karena prinsipnya kita ingin menjaga agar nasabah dan masyarakat tetap bisa hidup sehat selama mungkin. Karena itu Prudential memberikan penawaran-penawaran berupa diskon untuk melakukan berbagai tes-tes. Jadi pemerintah kan udah meluncurkan juga ya program tes ya di hari ulang tahun. Di Prudential juga memberikan penawaran tes-tes lainnya di luar itu. Sehingga sebagai nasabah selalu punya cara-cara dan dengan biaya-biaya yang sangat terjangkau untuk bisa menjaga kesehatan. Baik, ini pencegahan tentunya sangat penting ya untuk bisa mendapatkan nanti insentif dan juga fair pricing yang didorong oleh Prudential Indonesia. Ya Bu Karin, tadi kami juga sudah membahas terkait dengan Prudential banyak sekali produk-produk unggulan dan juga utama. Tapi sebenarnya apa yang membedakan Prudential Indonesia dengan industri asuransi kan banyak ya, asuransi lainnya. Apa sebenarnya yang membedakan Prudential Indonesia dengan branding-branding asuransi lainnya? Oke, di Prudential ini khususnya ya untuk topik asuransi kesehatan, bukan hanya pembayaran klaim yang kami lakukan. Itu udah bagian dari bisnis kami sehari-hari. Tapi kami melakukan inisiatif lebih, seperti contohnya tadi quality care yang kita berikan dengan cara second medical opinion contohnya. Jadi kami memberikan satu servis khusus nasabah kami itu bisa berkonsultasi dengan panel dokter expert di luar negeri. Jadi nasabah kami tidak harus langsung berangkat ke luar negeri untuk mendapatkan second opinion yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia juga, tapi kami bisa membawa contohnya medical recordnya dan kami konsultasikan kepada dokter expert lainnya. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya agar sebagai pasien kita bisa mendapatkan masukan apakah treatment yang dijalani itu sudah yang terbaik atau apakah ada opsi lain. Misalnya kalau dapatkan rekomendasi untuk melakukan treatment tertentu atau misalnya rekomendasi mengenai harus operasi misalnya, tapi dari sisi pasien masih ada keraguan